Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan lebih lagi. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita memuji Dia, mengagungkan Dia. Kita ada karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita bersama-sama pada saat pagi hari ini. Kita menyiapkan hati dengan satu pujian. Hatiku percaya kepadamu ya Tuhan. Suatu saat tiada jalan, Tuhanlah jalan keselamatan. Katakan, hatiku percaya, refrennya saja. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kebaktian hari Minggu ini kita akan alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara sekalian di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 berkata demikian. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom sekali lagi sedang jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita bersama-sama bersuka cita mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau datang menyembah Tuhan lebih lagi. Mari siapkan hati saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bawa hidup kita hari ini untuk masuk menyembah Dia, Allah yang layak kita sembah. Kita puji, kita agungkan. Terpujilah nama Tuhan. Waktu selanjutnya kita akan memuji Tuhan, dan saya serahkan kepada yang mengambil bagian pelayanan. Tuhan memberkati.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang.
bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Pertama, kita mengucap syukur dan meminta ampun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Philadelphia Pontianak, dan kita juga berdoa untuk seluruh gereja yang ada di dunia. Kita berdoa untuk agar wabah virus corona ini segera berakhir. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita serta tenaga medis yang turut membantu. Kita berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga. Kita juga berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Dan kita juga secara khusus berdoa untuk keluarga Ibu Henlian dan Ibu Munglin yang sedang mengalami duka, dan juga kesehatan Ibu Ella. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur ya Bapa, kami boleh datang kembali kepadamu. Kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur ya Bapa, di mana pagi hari ini kami boleh datang kembali kepadamu untuk menaikkan ucapan syukur serta doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga minta ampun ya Bapa untuk setiap kesalahan yang kami lakukan, baik disengaja atau tidak sengaja ya Bapa, yang menyakiti hatimu ataupun orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Ampuni Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja kami di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, di mana kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing dan mengikut sertakan Tuhan ya Bapa dalam peribadahan keluarga kami ya Bapa. Kiranya ya Bapa, kiranya Engkau menyertai Bapa setiap peribadahan yang boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing, dan Engkau terus ya Bapa turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja yang mengalami hal yang sama seperti kami ya Bapa. Kiranya Tuhan terus perkokoh dan Tuhan kuatkan ya Bapa, dan Tuhan boleh sertai Bapa dan setiap peribadahan rumah tangga yang boleh mereka jalani sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara yang kami kasihi Bapa. Pada saat ini bangsa dan negara kami Bapa sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Bapa. Kiranya boleh Engkau sertai Bapa sehingga
dari pemimpin yang tertinggi sampai yang pemimpin yang terbawah Bapa, boleh terus serta dalam menangani wabah ini ya Bapa. Kiranya Engkau perlengkapi mereka dan Engkau boleh sertai dalam setiap apapun yang mereka kerjakan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk tenaga medis ya Bapa, yang boleh Tuhan sertai mereka dalam kesehatan serta pekerjaan yang mereka jalani saat ini. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan di rumah ya Bapa, boleh Tuhan terus kuatkan ya Bapa. Berkati kesehatan mereka ya Bapa, sehingga mereka terus ya Bapa boleh terus mengobati setiap pasien yang mengalami sakit penyakit wabah COVID-19 ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa negara kami ya Bapa. Ajar setiap dari kami ya Bapa untuk belajar taat ya Bapa, sehingga boleh berhikmat ya Bapa untuk melawan wabah ini Bapa, sehingga wabah ini segera berakhir dan kesejahteraan negara kami Bapa boleh kembali seperti semula ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Bapa, setiap dari kami mungkin tidak tahu apa pergumulan setiap satu persatu dari kami ya Bapa, tetapi kami percaya Bapa, jikalau kami mengikut sertakan Tuhan ya Bapa, Tuhan yang boleh menjamah satu persatu dari kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa terkhusus untuk keluarga Ibu Henlian dan Ibu Munglin yang sedang mengalami kedukaan, di mana pada adiknya ini pada hari ini meninggal ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau kuatkan mereka, berikanlah mereka penghiburan ya Bapa, sehingga mereka boleh terus Tuhan sertai Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Ella yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit ya Bapa. Kiranya Engkau boleh menyembuhkan dia melalui obat-obatan yang dia konsumsi ya Bapa, sehingga dia boleh pulih kembali Bapa menjalani aktivitasnya sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa serta ucapan syukur kami, kiranya Engkau yang memberkati dan Engkau yang melayakkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Shalom. Shalom. Saya menyapa kita kembali, dan kita akan kembali mengangkat satu pujian sukacita kita yang mengatakan bersyukurlah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini.
Baiklah, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kepada jemaat yang berada di rumah masing-masing untuk terlebih dahulu mempersiapkan persembahan. Mari kita mengangkat satu pujian penyembahan kita yang mengatakan, Bapa yang mengasihiku. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Kita angkat pujian ini, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kita angkat pujian ini kembali. Katakan, Engkau Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Lebih sungguh lagi katakan, Engkau Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kepada hambanya saya persilakan. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau Allah yang kami puji, kami muliakan di dalam roh dan kebenaran. Sungguh di hadapan hadirat-Mu pada hari ini Bapa, kami menaikkan syukur dan pujian oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kami masih diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kembali bersekutu, memuji, menyembah Engkau ya Allah. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID ini Tuhan, kami masih bersekutu di rumah kami masing-masing, kami bersyukur. Inilah kami ya Tuhan, kami mau mohon berkat-Mu atas keluarga kami mohon berkat-Mu atas seisi rumah tangga kami ya Tuhan. Demikian juga atas berkat-Mu atas isi hati kami pada pagi hari ini. Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami mau buka hati kami untuk diberkati oleh kuasa firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus melalui hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan, bila Roh Tuhan yang mau pakai hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dan kuat kuasa-Mu, sehingga kami semua yang beribadah pada hari ini, kami semua yang berdiam diri menikmati firman Tuhan, Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah asalnya, yang ingin mengacaukan hati dan pikiran kami pertaruhkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhan suci kuduskan hati kami Bapa. Izinkan kami, layakkan kami untuk menyembah-Mu pada hari ini. Terpujilah nama Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup itu. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang dari Roh Kudus biarlah melimpah di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, baik hari ini bahkan kekal sampai selama-lamanya. Sukacita Allah itu senantiasa hadir dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa minggu kita ibadah di rumah kita masing-masing. Bahkan ada yang belum saya berjumpa dengan sidang jemaat sampai dengan hari ini secara mata atau secara muka dengan muka. Tetapi saya meyakini saudara yang hari ini beribadah, saudara sungguh ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara sungguh ada dalam kekuatan Tuhan. Saudara sungguh ada bahwa kita ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, biarlah persekutuan yang manis hari ini memberkati kita sekalian. Saya rindu sekali juga secara pribadi ingin berjumpa dengan saudara yang kekasih. Mari terus kita doakan bersama-sama, biarlah wabah COVID ini segera berlalu, sehingga kita boleh melaksanakan kembali peribadahan kita bersama-sama. Tetapi biarlah tidak mengurangi kehadiran Roh Kudus kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di dalam media sosial, secara media sosial. Saya percaya sudah menyiapkan hati, kita diberkati oleh kuasa firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan mendasari ibadah kita hari ini. Marilah kita akan mendasari firman Tuhan hari ini. Kita akan membaca atau melihat isi hati Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9. Ini menjadi dasar ibadah kita pada hari ini. Kita melihat firman Tuhan kita bersama-sama. Saya persilakan Bapak Ibu mempersiapkan Alkitab masing-masing. Kita akan membaca 1 Korintus pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ke-10. 1 Korintus pasal 9 ayat yang pertama sampai 10. Saya akan bunyikan bagian firman Tuhan ini buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Hak dan kewajiban Rasul, itu judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia. Bukankah aku Rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Ayat yang keempat, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukanlah hukum Taurat juga berkata-kata demikian.
Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberengus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, dan berkatilah saudara, berbahagialah saudara yang boleh membaca firman Allah pada hari ini. Terlebih berbahagia adalah saudara dan saya melakukan firman Allah. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan ini secara khusus saya ingin mengajak kepada kita mengeksposisi, melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam pasal 9 ayat yang ke-10. Pasal 9 ayat yang ke-10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Nah, melalui ayat firman Tuhan ini nanti kita akan melihat bagian demi bagian firman Tuhan untuk mendukung bagian firman Tuhan ini. Terbangun satu tema, yaitu bagaimana hidup dalam pengharapan. Jadi tema kita hari ini yaitu hidup dalam pengharapan. Teks firman Tuhan ini adalah tulisan Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Paulus ingin mengungkapkan bagaimana hidupnya sebagai alat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Paulus menyatakan panjang lebar, ada begitu banyak statement Paulus tentang pertanyaan-pertanyaan, ungkapan pernyataan pertanyaan dari Paulus. Untuk siapakah ini? Ternyata Paulus ingin menekankan, atau kitakah yang ia maksudkan demikian? Paulus dengan tegas mengatakan, iya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita hidup di dalam pengharapan? Apakah itu hidup di dalam pengharapan? Banyak kita manusia hidup terperangkap oleh jerat iblis yang bernama kenyamanan. Kalau sudah nyaman, kita tidak lagi memiliki harapan-harapan. Kalau sudah ada pada posisi nyaman, santai, kita tidak mau peduli. Maka saya katakan di awal, banyak di antara manusia hidup terperangkap oleh jerat iblis, yaitu bernama kenyamanan. Mengapa? Karena kenyamanan inilah membuat kita menjadi diam. Karena zona nyaman inilah membuat kita tidak mau melakukan sesuatu. Karena nyaman inilah kita tidak peduli lagi dengan orang lain. Karena nyaman inilah kita tidak mau tahu orang lain. Kita diam. Yang penting kita aman, yang penting kita nyaman. Itu yang namanya zona nyaman. Tadi awal sekali lagi saya katakan, banyak di antara kita ini manusia hidup terperangkap oleh jerat iblis yang bernama nyaman. Kalau sudah nyaman, kita tidak mau peduli orang lain. Kalau sudah nyaman, manusia itu seringkali membuat kemudian menjadi berdiam diri, tidak mau tahu, tidak melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara kekasih Tuhan, iman kita tidak lagi naik, iman kita standby, iman kita stagnan ada di situ. Kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita tidak mau melakukan sesuatu karena kita sudah nyaman. Ternyata kenyamanan itu berbahaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ternyata ketika kita berdiam di tengah zona nyaman, kita itu berbahaya, saudaraku. Hati-hati. Mungkin saudara pernah mendengar ilustrasi tentang bagaimana merebus katak hidup-hidup sampai dia mati tetapi tidak berontak. Mungkin ilustrasi ini pernah saya sampaikan dan saudara-saudara sering atau bahkan saudara dengar dari tempat lain. Coba kalau saudara mau coba, celupkan seekor katak yang masih hidup ke dalam air yang mendidih karena mau mencoba katak itu direbus. Apa yang terjadi kira-kira?
maka kata itu akan secepat kilat akan melompat karena airnya itu mendidih. Tetapi bagaimana mau merebus katak hidup itu sampai mati, tetapi dia tidak bergerak, tidak ada reaksi. Maka caranya adalah ketika kata itu dimasukkan di dalam air yang dingin, ditutup dan ditaruh di atas kompor, katak itu akan berdiam diri. Ketika air itu akan menjadi hangat, katak itu akan tetap berdiam diri. Dan ketika air itu menjadi mendidih, katak itu tidak sadar, dan pada akhirnya katak itu mati kepanasan di air yang mendidih. Kenapa? Karena dia sudah berdiam diri di zona nyaman, karena dia sudah merasa nyaman di tempat itu. Dia tidak peduli lagi, dia tidak mau peduli lagi. Yang penting dirinya nyaman, yang penting dirinya enak, yang penting dia sudah merasa nyaman. Tapi apa yang terjadi? Dia mati. Sidang jemaat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi kalau saudara dan saya hidup di dalam pengharapan? Apa yang terjadi kalau hidup kita di dalam pengharapan? Apakah kita mau berdiam diri di zona nyaman? Apakah percaya Yesus kemudian tidak ada masalah? Apakah percaya Tuhan Yesus kemudian kita hidupnya aman, tentram, damai, tidak ada masalah? Benarkah demikian? Apa kata firman Tuhan? Kalau kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 9, Paulus mengungkapkan dirinya. Bukankah aku juga rasul? Bukankah aku juga boleh orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Kemudian dikatakan, sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Ayat yang keempat, saya akan lompat. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami juga mempunyai hak? Kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami. Paulus di dalam kehidupan kekristenannya diperhadapkan dengan satu pelayanan yang ternyata bukan hal yang gampang. Tidak dianggap rasul. Tetapi dari buah pelayanannya kita melihat kerasulan Paulus. Tetapi ada banyak yang mengatakan bahwa dia bukan rasul. Sehingga Paulus mengungkapkan konsep yang seperti demikian tadi. Hal yang wajar secara manusia. Paulus juga manusia. Tetapi Paulus memiliki satu pengharapan. Dan padanya Paulus berkata dalam ayat yang ke-10 dikatakan, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi kalau saudara dan saya hidup di dalam pengharapan? Mungkin hidup dalam pengharapan Tuhan izinkan seperti Paulus, tidak dianggap dan lain sebagainya. Tetapi hidup Paulus hidup dalam pengharapan. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita hidup di dalam pengharapan? Di dalam bagian lain, Paulus memiliki di dalam bagian ini Paulus mau mengatakan bahwa pembajak harus membajak dalam pengharapan. Yang mengerjakan pembajak itu bekerja membajak, itu harus hidup dalam pengharapan. Tuhan akan mengerjakan sesuatu karena dia membajak. Demikian juga pengirik. Pengirik itu orang yang mengirik padi atau gandum diirik. Kemudian orang pengirik, saya mengerjakannya. Saya harus mendapatkan dari pekerjaan itu. Paulus mau mengatakan demikian. Sekalipun didahului dengan berbagai pergumulan dan tantangan, maka untuk mengharapkan itu, untuk memperoleh hasil mengirik, untuk memperoleh hasil membajak, hasilkan dalam pengharapan. Nah, ternyata hidup di dalam pengharapan, hidup dalam pengharapan itu Tuhan izinkan 3 hal minimal dalam hidup dalam pengharapan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan izinkan. Ternyata ketika hidup dalam pengharapan itu kita akan beroleh kekuatan baru dari Tuhan. Orang yang hidup di dalam pengharapan adalah orang yang memperoleh kekuatan baru yang daripada Tuhan. Hal ini dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-40
ayat yang ke-31. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Yesaya pasal 40 ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata orang yang hidup dalam pengharapan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam pengharapan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Orang yang hidup di dalam pengharapan itu beroleh kekuatan baru. Orang yang hidup dalam pengharapan itu beroleh kekuatan yang daripada Allah yang senantiasa baru. Bahkan digambarkan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Semakin naik, semakin terbang, semakin beroleh kekuatan baru. Orang yang hidup dalam pengharapan akan Tuhan beroleh kekuatan baru. Paulus, saya menyadari benar, saya melihat bagaimana Paulus hidupnya, dia beroleh kekuatan baru. Sekalipun hidup tidak dianggap, dia beroleh kekuatan baru. Kenapa? Karena dia berharap bahwa dia Allah, itulah harapan hidupnya. Hidup di dalam pengharapan senantiasa memperoleh kekuatan baru. Senantiasa diberikan kekuatan baru daripada Tuhan. Ketika menanti-nantikan Tuhan, ketika berharap kepada Tuhan, ada kekuatan baru. Sekalipun mungkin mereka berlari, tetapi tidak menjadi lelah, ada kekuatan baru daripada Tuhan. Kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan hari-hari ini. Kita diperhadapkan dengan masalah hari-hari ini. Tetapi masalah boleh muncul, ada kekuatan baru kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam pengharapan, kita boleh kekuatan baru. Kita boleh harapan baru. Tidak tahu ini benar atau salah. Saya lihat di media sosial di YouTube. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ada sebuah ilustrasi, tidak tahu benar atau salah. Di negeri orang, bukan di negeri kita, saya lihat. Karena anaknya lapar. Makanan sudah tidak ada lagi karena COVID. Kemudian apa yang terjadi? Mamanya menghibur anaknya dengan memasak batu. Dan ketika dimasak lama, anaknya sudah lapar. Tunggu ya nak, belum mateng. Tunggu ya nak, belum mateng. Jadi sedang memasak batu. Batu itu dimasak untuk menghibur anaknya. Ada-ada saja dia supaya anaknya boleh bertahan sebentar. Mungkin itu bisa bertahan sebentar karena menunggu. Ada yang ditunggu, ada yang diharapkan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi satu kekuatan. Ini firman Allah. Setiap kita yang menanti-nanti Tuhan, kita beroleh namanya kekuatan baru. Yang menanti Tuhan beroleh kekuatan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang terjadi kalau kita hidup di dalam pengharapan? Kita dapat dimampukan ketika menghadapi masalah. Kalau yang pertama kita mendapat kekuatan baru. Kalau yang kedua kita dimampukan ketika menghadapi masalah. Dalam kitabnya Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada yang membangkitkan orang mati. Paulus memiliki harapan dan dia diberikan kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah itu. Bukan berharap kepada kekuatan manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Semua kita akan selalu punya masalah dalam hidup di dunia ini. Semua kita pasti memiliki masalah dalam hidup di dunia ini. Tetapi mengikuti Tuhan Yesus bukan berarti tanpa masalah. Namun pengharapan pada Tuhan Yesus akan membuat dia memampukan kita menghadapi masalah. Berharap kepada Tuhan Yesus memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah demi masalah. Hidup berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kekuatan baru. Hidup dalam Yesus, kita diberikan kemampuan menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Memang kita tidak mampu. Paulus tidak mampu. Kalau Paulus mengharapkan kekuatan sendiri, Paulus tidak mampu. Tetapi Paulus bersyukur kepada Tuhan. Dia dimampukan oleh Allah, memiliki kemampuan baru untuk menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupannya.
Petrus mengatakan dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Saya akan membaca buat kita sekalian. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah akan hal itu. Maka hal yang ketiga yang terjadi kalau kita hidup berharap kepada Tuhan, hidup dalam pengharapan, kita dapat terus bertahan menghadapi masalah. Kita terus bertahan menghadapi masalah. Kita akan terus bertahan diperhadapkan dengan masalah. Suatu saat Ishak mengalami situasi dalam kelaparan. Dia berpikir untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi Tuhan berfirman dan dia taat seperti ayahnya. Karena kepercayaannya dan ketaatannya yang membuat dia punya pengharapan untuk bertahan. Ishak menjadi teladan buat kita. Dia bertahan dalam pengharapan ketika menghadapi kelaparan di negerinya. Dia ingin mengungsi tapi dia bertanya sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Hanya Ishak diberi kemampuan untuk bertahan. Kita dapat terus bertahan menghadapi masalah kalau kita berharap kepada Tuhan. Kita dapat bertahan menghadapi masalah kalau kita terus berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam pengharapan akan membuat kita mendapat kekuatan baru. Hidup dalam pengharapan akan membuat kita, Tuhan akan memampukan kita menghadapi masalah, dan kita akan terus bertahan ketika menghadapi masalah. Tidak mudah lari daripada Tuhan, tidak mudah melarikan diri daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita bisa hidup berharap dalam hidup kita ini kepada Tuhan? Bagaimana supaya kita hidup dalam pengharapan? Kalau tadi yang pertama, apa yang terjadi kalau kita hidup dalam pengharapan? Kita akan beroleh kekuatan baru, kita akan diberikan kemampuan menghadapi masalah, dan kita akan terus bertahan menghadapi masalah. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita dapat hidup bertahan di dalam pengharapan? Hidup di dalam pengharapan. Yang pertama, dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ketiga, saya akan membacakan buat kita sekalian sebentar. Mazmur pasal 5 ayat yang ketiga. Saya akan membacakan buat kita. Mazmur pasal 5 ayat yang ketiga berkata demikian. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Daud mau berkata begini, Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita hidup dalam pengharapan? Daud dalam pengharapan itu dia harus berani mengambil sebuah komitmen. Dalam hidup berpengharapan harus berani memilih. Daud harus berani memilih di dalam seluruh kehidupannya, menentukan sikap di dalam seluruh kehidupannya. Buatlah pilihan untuk hidup dalam iman setiap hari. Daud memulai sepanjang hidupnya selalu menyembah kepada Tuhan. Dari pagi-pagi bangun Daud sudah datang kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan tadi dekat Daud dalam Mazmur pasal yang ke-5 dikatakan, doa pada pagi hari. Perhatikanlah teriak aku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, ya sebab kepadamulah aku berdoa. Daud bangun pagi berdoa, Daud bangun pagi memilih untuk datang kepada Tuhan. Daud bangun pagi memilih untuk berserah diri kepada Tuhan. Itu sikap hidup Daud. Buatlah hari ini Bapak Ibu, bagaimana saudara supaya hidup dalam pengharapan. Buat komitmen hari ini, buat satu keputusan hari ini, ambil satu keputusan hari ini, yaitu seperti Daud, buatlah pilihan untuk hidup di dalam iman setiap hari. Maka engkau akan kuat menghadapi masalah, maka engkau akan beroleh kekuatan baru, maka engkau akan dimampukan menghadapi masalah, maka sudah akan bertahan di dalam menghadapi masalah. Ketika sudah mengambil komitmen, mengambil keputusan untuk hidup, andalkan Tuhan setiap hari. Untuk setiap hari kita terus hidup dalam iman. Seperti Daud, dia mulai sepanjang harinya dengan menyembah Tuhan di pagi hari. Ini Daud. Ini Daud. Yang kedua, Daud bagaimana supaya dapat hidup dalam pengharapan? Biarkan kekhawatiran dan ketakutan itu kepada Tuhan. Berikan ketakutan, berikan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Serahkan ketakutan itu kepada Tuhan. Serahkan pergumulan itu, serahkan masalah itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mau mengatakannya demikian.
Petrus mengalami hal ini. Tuhan mau supaya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita berserah diri kepada Allah. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya dan beribadah kepadanya. Dan sungguh-sungguh imani bahwa masa depan ada pada orang-orang yang hidup berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang hidupnya adalah berharap kepada Tuhan. Jadi harapkanlah hal-hal terbaik yang akan terjadi dalam hidupmu. Jangan biarkan pikiran kita negatif menguasai pikiran kita. Jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh pikiran negatif. Belajar seperti Daud. Daud selalu berpikiran positif. Setiap pagi dia mengambil komitmen untuk menguatkan iman, untuk meneguhkan imannya. Dia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub pernah berpikir negatif. Masih ingat saudara? Ayub pernah berpikir negatif. Salah satu statement pikiran negatif Ayub berkata, jangan-jangan anakku sudah melakukan dosa. Maka Ayub mempersembahkan korban bakaran. Bagus, ya, bagus Ayub membayar harga. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu, saya melihat dalam hal yang lain. Ketika Ayub memulai berpikir negatif, jangan-jangan anakku berbuat dosa. Ternyata di situ iblis mengambil kesempatan. Maka Alkitab mencatat, ketika Ayub mulai berpikir negatif, hal inilah yang membuat iblis mempunyai celah untuk menghancurkan hidup kita semuanya. Ketika Ayub berpikir negatif, jangan-jangan, nah iblis mengambil kesempatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan pada hari ini, Allah ingin mengajarkan kepada kita sekalian. Di antara bangsa Israel, kalau kita lihat ayat Daud, seluruh tentara Israel ketakutan melihat Goliat. Mereka sudah berpikir negatif terhadap Goliat, tetapi Daud mengambil sikap positif. Daud yang kecil yang waktu itu belum menjadi seorang tentara, Daud melihat orang yang menghina Allah Israel. Daud bangkit berdiri, dia berpikir positif, dia berkata, engkau menghina Allah orang Israel, aku mendatangi engkau. Kalau engkau mendatangi aku dengan pedang, Daud mendatangi dengan batu, dengan tongkat. Tetapi dia memuliakan Tuhan. Dia mengambil komitmen, dia mengambil suatu pikiran positif di hadapan Tuhan. Hidup dalam pengharapan itu mau supaya kita itu berpikir positif, berserahkan setiap hari kepada Tuhan, persembahkan setiap hari kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau supaya saudara lakukan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, ketika kita hidup di dalam pengharapan, maka Tuhan akan memampukan kita. Sekalipun kita ada tantangan, ada masalah, ada problem, Tuhan akan berikan kekuatan baru. Saya bersyukur karena ternyata sampai hari ini terus belajar kuat di dalam pengharapan. Saya pribadi terus belajar Bapak Ibu. Saya pribadi terus belajar. Saya bukan orang hebat. Saya terus belajar untuk hidup dalam pengharapan. Dan saya menyadari kalau saya ada sampai hari ini, saya karena hidup di dalam pengharapan. Saudara jangan berpikir saya tidak punya masalah kalau saya diberikan kemampuan kekuatan baru, karena saya hanya berharap kepada Tuhan. Kalau saya terus dimampukan menghadapi masalah, kalau saya terus bertahan menghadapi masalah, karena saya hidup di dalam pengharapan. Mari terus saudaraku, kita hidup di dalam pengharapan kepada Allah. Ketika saudara hidup di dalam pengharapan, kita ada kekuatan baru. Ketika saudara hidup dalam pengharapan, Tuhan akan memampukan kita menghadapi masalah. Ketika hidup dalam pengharapan, kita akan terus bertahan menghadapi masalah. Nah, bagaimana kita hidup dalam pengharapan? Ambil komitmen tiap hari, berpikir positif, ambil komitmen untuk datang kepada Tuhan seperti Daud. Kalaupun masalah boleh muncul, hari-hari ini masalah boleh muncul, tetapi berpikir seperti Daud. Jangan kecut hati seperti tentara Israel, tetapi berpikirlah positif. Tuhan sanggup buka jalan buat kita. Ada satu lagu rohani kan? Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia sanggup membuat jalan buat kita. Dia sanggup buka jalan buat kita ketika saudara dan saya mau berharap kepada Tuhan. Biarlah renungan singkat hari ini sungguh meneguhkan saudara dan saya, sungguh menguatkan kita, sungguh memampukan kita untuk hidup
di dalam pengharapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kita mengucap syukur buat berkat Tuhan. Dan kita mau bersama-sama ambil komitmen untuk hidup di dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Kalau kami boleh belajar firman-Mu, bahwa Engkau Allah sumber damai sejahtera itu. Engkau yang memberkati kehidupan kami. Engkaulah sumber pengharapan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus hidup di dalam pengharapan itu. Terpujilah nama Bapa. Berkati jemaat-Mu yang hari ini boleh menikmati firman Allah. Ketika kami diperhadapkan dengan dunia saat ini, dunia yang penuh dengan pergumulan dan permasalahan, mampukan kami untuk hidup di dalam pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Saya percaya sidang jemaat Tuhan semua diberkati Tuhan pada hari ini. Dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian peribadahan kita hari ini. Sebelum kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita, marilah kita persiapkan hati kita bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat peribadahan kami hari ini. Kami percaya Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, memberkati jemaat Tuhan. Dan biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk hidup dalam pengharapan senantiasa ya Bapa. Karena inilah kekuatan kami, karena inilah kemampuan kami untuk bertahan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan. Jemaat akan kembali ke dalam kehidupannya masing-masing. Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena itu persiapkanlah hatimu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Mari dengan rendah hati kita mengangkat kedatangan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan turun campur tangan memberkati engkau. Serta arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera saat ini bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji. Semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Selamat siang dan salam sejahtera untuk saudara sekalian. Biarlah Tuhan memberkati peribadahan saudara. Kiranya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kita berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.